wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Mulya Abdillah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada video sebelumnya, saya bersama kita semua telah membahas mengenai apa itu pembelajaran kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hadi Mulya Abdillah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai pembelajaran berbasis kompetensi. Jadi kesimpulan yang kita semua dapat ambil di dalam pembelajaran berbasis kompetensi ini, para peserta diharapkan menghasilkan ilmu-ilmu atau kompetensi pengetahuan dan wawasan yang luas yang nantinya mereka akan gunakan di sebuah perusahaan atau organisasi yang mereka akan bekerja atau perusahaan itu membutuhkannya. Pada video saat ini kita juga akan membahas mengenai membentuk kompetensi. Sebelum masuk ke video pembelajaran, kita singgung sedikit. Kompetensi merupakan kemampuan yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan kegiatan yang nantinya mereka akan selalu berhubungan dengan sikap kerja, keterampilan, dan pengetahuan. Sebelum masuk ke video pembelajaran saat ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal dalam video pembelajaran yang saya akan buat selanjutnya. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, pada video saat ini saya akan membahas mengenai memperbaiki kompetensi, di mana kompetensi selalu berhubungan dengan kegiatan atau pekerjaan seorang yang berhubungan dengan pengetahuan, sikap kerja, dan keterampilan. Konsep dan sejarah menurut beberapa ahli, yakni Len Spencer dan Sig Spencer pada tahun 1993 mengatakan karakteristik dasar perilaku individu. Michael Armstrong mengatakan bahwa tingkat perilaku dan tipe yang berbeda, praktisi manajemen sumber daya manusia, deskripsi dan karakteristik seorang. Menurut Margaret Dale, berhubungan dengan penggambaran dasar pengetahuan dan standar kinerja. Menurut Ensio PQ pada Margaret Dale 2003, berhubungan dengan aktivitas dalam pekerjaan dan juga kemampuan. Training Agency pada tahun 1988 berhubungan dengan standar kerja dan aktivitas kerja yang diharapkan. Menurut McLean pada tahun 1993 berhubungan dengan suatu pekerjaan atau situasi yang menjadikan penentu faktor sukses. Menurut SK Kepala BKN 2003 berhubungan dengan Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, pada video saat ini saya akan menjelaskan mengenai memperbaiki kompetensi. Kompetensi selalu berhubungan dengan sikap atau pekerjaan seorang yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Terdapat konsep dan sejarah menurut para ahli, yakni menurut Len Spencer dan Sig Spencer pada tahun 1993 berhubungan dengan perilaku individu. Michael Armstrong berhubungan dengan tingkat perilaku dan tipe yang berbeda. Menurut praktisi manajemen sumber daya manusia, berkaitan dengan deskripsi dan karakteristik seorang. Menurut Margaret Dale pada tahun 2003 berhubungan dengan standar kinerja dan pengetahuan. Menurut Ensio PQ, Margaret Dale pada 2003 berhubungan dengan aktivitas dalam pekerjaan. Menurut Training Agency pada tahun 1988 berhubungan standar kinerja dan aktivitas. Menurut McLean pada tahun 1993 berkaitan dengan faktor penentu sukses yang diawali oleh seorang dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan terakhir menurut SK Kepala BKN berhubungan dengan profesional, efektif, dan efisien. Komponen kompetensi terdapat 5, yakni motivation, self, concept, skill, traits, dan knowledge.
Perlunya kompetensi untuk diperbaiki, untuk kepercayaan dan nilai, untuk keahlian atau keterampilan, untuk pengalaman, karakteristik personal, motivasi, isu emosional, kapasitas intelektual. Kepercayaan berhubungan dengan sikap kita dan perilaku seseorang, keahlian berhubungan keterampilan, pengalaman berhubungan dengan penguasaan kompetensi, karakteristik berhubungan karakteristik kepribadian, motivasi berhubungan dengan aktivitas pekerjaan, isu emosional berhubungan dengan emosi seorang, dan terakhir kapasitas selalu berhubungan dengan intelektual. Tingkat perbaikan kompetensi yang pertama itu mudah diperbaiki, agak sulit diperbaiki, dan sulit diperbaiki. Mudah diperbaiki mengembangkan orang lain, efisiensi produksi. Untuk agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional, dan yang terakhir sulit diperbaiki mengenai inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi selalu merujuk pada pendekatan perilaku. Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul superior. Jadi perbedaan kompetensi dan konsep lain ini selalu memiliki keunggulan-keunggulan agar pekerjaan selalu menjadi efektif dan keberhasilan, dan memiliki keunggulan pekerjaan dibanding yang lainnya.